Halo semua, hari ini kami akan menyampaikan tentang analisis kami mengenai design thinking dalam perusahaan Gojek. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri, saya Niko Mantri Hasanika Mahadewi dengan NIM 121113685. Design thinking terdiri dalam beberapa tahap untuk menganalisa suatu perusahaan. Di antaranya, terdapat tahap empathize, tahap define, hingga tahap ideas. Untuk penjelasan lebih lanjut, akan dijelaskan oleh teman saya, Dewa Ayudia. Halo, perkenalkan nama saya Dwi Yudia Setiawati dengan NIM 121113682. Pertama yaitu tahap empati. Pada tahap empati bertujuan untuk mendapatkan pemahaman terhadap masalah yang ada dan mencoba menyelesaikan masalah tersebut. Gojek menerapkan empati dari sisi konsumen dan sisi driver. Dari sisi konsumennya, konsumen bisa menemukan driver ojek tanpa perlu ke pangkalan ojek, serta mengetahui siapa driver dan plat dari driver tersebut. Sedangkan dari sisi drivernya, driver bisa terbantu untuk lebih mudah mendapatkan konsumen dengan bantuan teknologi. Hai, perkenalkan nama saya Dewa Ayu Ayunia Martini dengan NIM 121113695. Saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya, yaitu tahap selanjutnya define. Define merupakan pendefinisikan masalah. Kebutuhan konsumen dari perusahaan Gojek adalah memudahkan konsumen untuk mencari ojek dengan lebih mudah di mana dan kapan saja. Halo, perkenalkan nama saya Ida Ayu Putu Jayani dengan NIM 121113684. Saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya. Tahap selanjutnya yaitu ideas. Ideas merupakan ide-ide yang dapat digunakan untuk mencapai sebuah masalah yang ada. Ide yang diterapkan oleh Gojek adalah menciptakan aplikasi Gojek untuk memudahkan masyarakat luas untuk mendapatkan ojek secara online. Bisnis model kanvas atau yang sering disebut dengan BMC merupakan sebuah strategi manajemen yang digunakan untuk membantu merancang sebuah perencanaan bisnis perusahaan. Perencanaan tersebut harus didasarkan oleh beberapa hal seperti infrastruktur, keuangan, pelanggan, nilai produk, dan perusahaan. BMC ini akan lebih mudah untuk membantu memvisualisasikan ide atau konsep bisnis yang sedang kamu lakukan. Hal ini banyak digunakan karena kemudahan dalam proses pembuatannya yang lebih ringkas dan mudah untuk dipahami. Ketika kamu akan membuat bisnis model kanvas ini, maka kamu akan menggunakan sebuah peta konsep yang berisi 9 kotak, di mana setiap kotaknya akan mewakili 9 hal fundamental bisnis. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Di sini ada 9 fundamental bisnis yang digunakan dalam pembuatan bisnis model kanvas. Yang pertama ada key partner, yang kedua ada key activities, yang ketiga key research, yang keempat value proposition, dan yang kelima customer relationship, keenam channels, yang ketujuh ada customer segment, yang kedelapan cost structure, dan yang kesembilan revenue stream. Di sini saya akan menampilkan tabel bisnis model kanvas dari Gojek. Yang pertama ada key partners. Di dalam key partners ada mitra pengemudi atau driver Gojek. Yang kedua ada supplier atribut driver seperti helm dan jaket. Dan yang ketiga ada penyedia infrastruktur server. Kedua ada key activities. Di sini ada menghubungkan driver dengan penumpang. Yang kedua manajemen data pengguna. Dan yang ketiga ada key research. Yang di dalamnya ada Google Maps, aplikasi Gojek, dan infrastruktur server. Dan value proposition, menyediakan transportasi massal yang berkualitas, mudah, serta cepat diakses dengan harga terjangkau. Yang selanjutnya ada customer relationship. Dalam customer relationship ada diskon dan promo, email newsletter, dan ketiga aplikasi kayak fitur. Yang keenam ada channels, aplikasi Gojek, dan kedua iklan billboard, ketiga testimoni pengguna. Yang ketujuh ada customer segment, dalam customer segment di dalamnya ada pelajar sekolah, pekerja kantoran, pengguna transportasi publik, dan generasi melek internet. Yang kedelapan ada cost structure. Dan di dalamnya ada bagi hasil dengan mitra driver, penyewaan infrastruktur server, biaya API Google Maps, gaji pegawai kantor,
biaya pemeliharaan dan perbaikan sistem. Yang selanjutnya ada revenue streams. Di dalamnya ada pengguna jasa transportasi Gojek dan pengisian dompet elektronik seperti GoPay. Perkenalkan, nama saya Nyoman Valentino Putra Raharja, NIM 1211113888. Di sini saya akan menjelaskan apa itu future thinking atau pemikiran masa depan. Future thinking atau pemikiran masa depan adalah pendekatan desain strategis yang mempertimbangkan apa yang mungkin berubah dan apa yang kemungkinan akan terjadi di masa depan, sebagai sarana untuk lebih reflektif dalam perencanaan strategis. Pemikiran masa depan memberi kita kerangka kerja untuk berbicara tentang dunia kita saat ini dan bagaimana dunia terlihat di masa depan. Seperti contoh, pemikiran salah satu CEO Gojek yaitu Nadiem Makarim dulu berpikiran dibutuhkan solusi transportasi yang praktis dan cepat, bukan hanya untuk mengantar orang, namun layanan seperti ini juga dibutuhkan untuk kegiatan pengantaran barang. Dari pemikiran tersebut, Gojek lahir pada tahun 2011 dan terus berkembang hingga saat ini. Sekian penjelasan dari kelompok kami tutup dengan terima kasih.